Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Melanjutkan episode mengenai diabetes. Seperti janji gue di episode sebelumnya, kita akan bahas mengenai indeks glikemik dan glycemic load. Ini apa sebenarnya? Sebenarnya secara gampangnya gini, makanan-makanan itu dikasih penilaian berapa besar sih dampak mereka terhadap gula darah kita kepada kenaikannya. Jadi ada scoring system yang dibuat, yang udah diteliti seberapa cepat dan seberapa lambat sebuah makanan itu meningkatkan gula darah kita. Sebenarnya intinya itu indeks glikemik ya. Nah, kalau glycemic load ini adalah beban secara keseluruhan dari makanan yang kita makan. Contoh, kalau kita makan kan kita biasanya nggak makan nasi aja gitu. Biasanya kan nggak makan sayur aja misalnya. Tapi kan kita seringkali makan ya kombinasi. Ada nasi, ada kacang merah misalnya, ada sayur brokoli, ada apelnya. Nah, gabungan pengaruh makanan ini kepada gula darah itulah yang namanya glycemic load. Ya, itu yang akan kita bahas lebih detail hari ini. Semoga teman-teman juga jadi lebih aware. Buat yang pengen mencegah diabetes, memilih makanan yang indeks glikemiknya lebih bagus, glycemic loads-nya lebih bagus, itu juga akan menjadi sebuah benefit dan manfaat untuk mencegah diabetes. Ya, jadi ini knowledge ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah punya diabetes. Jadi makanan yang cenderung memiliki tingkat atau nilai indeks glikemik yang rendah itu melepas glukosanya tuh pelan-pelan ke dalam darah. Jadi nggak kayak tiba-tiba kita makan apel misalnya, gula darah nggak tiba-tiba naik jadi 200, tapi glukosa ke dalam darah tuh kayak keluarnya pelan-pelan. Dan ini tuh salah satu perannya, yang mengambil bagian kok bisa sih jadi gulanya lebih pelan masuk ke darah, itu adalah serat yang ada di makanan tersebut. Kalau makanan yang indeks glikemiknya tinggi, tiba-tiba itu kita makan, gula darah langsung naik cepat. Apalagi buat orang yang punya diabetes, ini bisa agak cukup sensitif. Misalnya gula darah 2 jam setelah makannya langsung naik ke 200-an, ke 300-an. Karena pemilihan makanan dengan indeks glikemik yang kurang baik. Penilaiannya gimana? Kalau makanan itu di bawah 55 poinnya, itu indeks glikemiknya rendah. Kalau di antara 56 sampai 69 itu medium atau sedang. Di atas 70 itu termasuk tinggi. Gampang ya, di bawah 55 rendah, di antara 56 sampai 69 itu sedang, di atas 70 itu tinggi. Nah, standarnya 100, ya indeks glikemik 100 itu adalah gula putih. Itu 100. Jadi kalau kita makan gula putih, gula darah kita itu cepet banget naik. Ya. Nah, tapi contoh makanan yang indeks glikemiknya rendah. Teman-teman catat, dengerin dengan baik-baik supaya kalau teman-teman memilih makanan, pilihlah makanan dengan indeks glikemik yang lebih rendah, ini akan lebih bagus. Contoh, roti gandum karena seratnya lebih banyak. Havermut, oatmeal. Apakah itu pasta? Pasta juga surprisingly ini indeks glikemiknya rendah. Banyak orang yang takut, wah, makan spaghetti apa kayak gitu-gitu tapi indeks glikemiknya rendah. Ya udah gitu barley, jali-jali, ubi, jagung, bengkoang, kacang polong, kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, tahu, tempe, buah-buahan, sayur-sayuran itu semua indeks glikemiknya rendah. Contoh nih ya, kan indeks glikemik rendah itu di bawah 55. Contoh kacang-kacangan itu indeks glikemiknya cuma 15. Sayuran itu 15 juga, tomat 15, buah ceri 22, buah anggur 25. Nah ini banyak juga nih orang yang punya diabetes takut makan anggur, tapi ternyata indeks glikemiknya rendah guys. Jadi ini banyak sekali miskonsepsi yang bisa kita patahkan kalau kita punya pengetahuan indeks glikemik ini. Udah gitu susu kedelai indeks glikemiknya 30, apel 36, buah pir 36 juga. Udah gitu wortel rebus 39, jeruk 40, singkong rebus 46. Udah gitu kiwi 56, nasi merah 55. Oke, ini nama-nama yang gue ambil juga dari informasi dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Indonesia.
Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plan-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali. Buat yang bergumul dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga, dan teman-teman kerja, mungkin kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health, klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Jadi teman-teman, sayur-sayuran, buah-buahan, terus sumber karbohidrat yang alami, yang lebih sedikit diproses, itu intinya masuk ke kategori indeks glikemik rendah. Nah, kalau yang sedang, tadi kan di antara 56 sampai 69. Apa saja yang termasuk di sini? Contoh yang indeks glikemik sedang itu pisang, nanas, mangga, pepaya. Ya, ini nilainya ada yang 58, 60. Udah gitu juga beras ketan, itu masuk indeks glikemiknya sedang. Ya, nanas juga masuk indeks glikemik sedang. Jadi ini buah yang teman-teman kalau yang punya diabetes atau pre-diabetes, coba eksperimen. Ini yang paling penting teman-teman. Ini kan teori. Tapi tubuh kita itu bisa aja lebih sensitif terhadap buah tertentu. Kebetulan saya di Rumah Sakit Advent Bandung banyak menangani pasien diabetes. Kita punya program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes. Buat yang mau informasinya, cek Instagramnya RS Advent Bandung. Di situ ada tanggal-tanggalnya untuk program tahun 2024. But anyway, di pasien-pasien ini, gue juga dapat insight yang gue seneng gitu ya. Ada orang yang makan pisang gulanya aman-aman aja. Ada orang yang makan pisang gula darahnya naik. Inilah yang namanya personalized nutrition. Sesuaikan aja dengan efek makanan itu terhadap tubuh kita. Oke? Jadi itu indeks glikemik sedang. Indeks glikemik sedang boleh dimakan, silahkan, nggak masalah. Yang perlu lebih dihindarin adalah yang indeks glikemik tinggi. Coba kita lihat. Ini terutama buat orang yang punya diabetes. Kalau buat yang nggak punya diabetes, it's okay. Tapi kita perlu kombinasi juga dengan makanan indeks di kelompok indeks glikemik rendah atau sedang. Oke? Contoh, indeks glikemik tinggi yang di atas 70, nasi putih, ya itu lebih cenderung menaikkan gula darah. Udah gitu wafer, pokoknya tepung-tepungan, tepung putih ya. Udah gitu kayak roti putih, itu juga. Pizza juga itu kan banyaknya pakai tepung putih. Udah gitu sereal kayak cornflakes misalnya, bubur. Udah gitu kurma juga termasuk tinggi ya. Udah gitu kentang goreng. Ya, kalau kentang aja itu di indeks glikemik sedang, tapi kalau kentang goreng menarik nih, ini jadi indeks glikemik tinggi. Jadi makanan-makanan yang kayak gitu, makanan-makanan karbohidrat terutama yang banyak diproses, karbohidrat sederhana, nasi putih, tepung putih, itulah yang indeks glikemiknya tinggi. Buah indeks glikemiknya rendah. Jadi buat orang penderita diabetes atau pre-diabetes, jangan takut makan buah, tapi balik lagi yang penting takarannya. Ya, takaran itu sangat penting. Jangan berlebihan juga, tapi boleh makan buah, sangat boleh dan sangat perlu. Ya, itu indeks glikemik teman-teman. Semoga teman-teman mulai nangkep ya. Jadi makanan-makanan kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, tempe, kedelai, tahu, edamame, kacang Bogor, kacang tanah, kacang tolo, itu indeks glikemiknya rendah. Itu bagus banget. Ya, udah gitu sayur-sayuran, buah-buahan ini kita harus banyak fokus makannya di sini karena indeks glikemiknya rendah. Nah, yang perlu kita tahu juga adalah glycemic load. Sebenarnya kalau gue sendiri ngedukasi pasien, gue nggak terlalu sering pakai indeks glikemik ini. Jujur, kenapa? Karena indeks glikemik ini kan makanan secara satuan. Tapi boleh juga sih, sebenarnya boleh juga. Tapi kadang tuh orang tuh jadi fokus dengan, oh ya gue boleh makan ini atau enggak. Tapi kalau kita ngomongin
makanan kita secara keseluruhan ini kan namanya glycemic load. Glycemic load ini kan campuran. Contoh kita makan nasi merah, kita makan pakai sayur, ada kacang merahnya, dan lain-lain. Kalau makanannya cenderung semua indeks glikemiknya rendah, secara umum glycemic load-nya juga akan aman. Tapi ilmu ini tuh jadi penting kayak gini. Kalau teman-teman misalnya dari satu tempat adanya opsi nasi putih yang indeks glikemiknya tinggi. Nah, bagaimana supaya kita pintar, bijaksana dalam memilih teman-teman makannya yang indeks glikemik rendah, jadi secara keseluruhan glycemic load-nya itu nggak terlalu besar. Kebayang ya? Contoh nih, kalau misalnya teman-teman nggak ada pilihan nasi merah, cuma ada nasi putih. Teman-teman banyakin sayurnya, teman-teman banyakin kacang-kacangannya, dan itu akan membawa indeks glikemik nasi yang tinggi itu akan jadi lebih bagus dampaknya ketika kita makan makanan yang lainnya itu indeks glikemiknya rendah. Kebayang ya? Jadi teman-teman, ilmu ini tuh perlu untuk mencampurkan kombinasi makanan supaya efek ke gula darahnya itu tetap bagus. Jadi teman-teman, ini ilmu yang penting banget. Penting banget. Teman-teman misalnya udah makan mangga. Mangga kan di indeks glikemik sedang. Terus teman-teman misalnya makan nasi putih lagi. Nah, berarti teman-teman harus pilih lebih banyak lagi makanan dari indeks glikemik yang rendah. Kebayang ya? So, teman-teman, itu yang ingin saya bagikan di episode podcast kali ini. Indeks glikemik, glycemic load, efek dari makanan kepada gula darah kita. Seberapa cepat mereka menaikkan atau melepaskan glukosa ke dalam darah kita supaya kita lebih bijaksana. Mau yang mau mencegah diabetes, mau yang sudah punya pre-diabetes dan diabetes, ini sesuatu yang perlu kita praktekkan dan lakukan. Intinya apa? Perbanyak makan makanan protein nabati, karena itu indeks glikemiknya rendah. Lalu sayur dan buah-buahan. Hindari makanan yang tepung-tepungan, karbohidrat olahan, itu yang indeks glikemiknya tinggi. Anyway, kalau teman-teman mendapatkan manfaat, boleh di-share ke Instagramnya, ke saudara-saudara, teman-teman yang lain, supaya semoga semuanya dari kita boleh sehat seutuhnya.